Oke, silakan Bapak Ibu sekalian dibuka kameranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini waktunya berubah, jadi karena dua minggu berturut-turut ya kita nggak ada. Minggu depan juga saya hari Minggu malam ada acara lagi, gitu ya. Acara nikahan keluarga. Nanti kita cari waktu yang lain ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kaitannya bahwa sebenarnya tujuan hidup kita itu apa? Apakah kita untuk melalui tujuan hidup itu kita harus bersedih atau merengut dan segala macamnya? Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya. Karena biasanya kalau sudah belajar agama, jadi bawaannya kan jadi berbeda dengan sebelumnya, kemudian malah ramah dan segala macamnya. Nah, kita akan belajar hal yang sebenarnya prinsipal, dan kemarin juga kita sudah 3 kali pertemuan ya, kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali pertemuan kita membahas tentang happiness, kebahagiaan. Kita akan melihat di 2 ayat di dalam surat Yunus. Silakan Bapak Ibu sekalian dibuka Al-Qur'annya ayat 57 dan 58 ya. Surat Yunus itu surat ke-10 dalam Al-Qur'an. Udah? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, adalah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Nah, 2 ayat ini 2 ayat yang luar biasa. Kita tidak akan belajar ke semuanya, jadi kita hanya belajar 1 kata saja di pagi ini ya. Kata yang kita akan pelajari adalah kata wahuda dan petunjuk. Kalau kita melihat makna huda dari terjemahan, gitu ya, maka kita bisa temui bahwa maknanya adalah petunjuk. Dan yang menarik adalah kalau misalnya memang dalam bahasa Arab klasik ya, bahasa Arab klasik itu kata yang digunakan itu pada saat itu bangsa Arab pada zaman itu selalu memiliki mental asosiasi. Jadi sebuah kata itu disandingkan dengan asosiasi terhadap sesuatu. Ya. Nah, kata huda maknanya sebenarnya apa? Diasosiasikan terhadap apa? Kata huda itu digunakan untuk orang yang traveling. Ya. Orang yang melakukan perjalanan. Dan orang yang melakukan perjalanan itu pasti punya destinasi. Benar nggak? Punya destinasi dan punya goal juga kan? Jadi orang yang punya huda, gitu ya, pasti juga punya goal. Bisa difahami ya. Jadi huda itu adalah digunakan untuk orang yang melakukan traveling. Travelingnya itu pasti mereka punya destinasi, punya goal gitu ya. Dan di dalam ayat ini kata huda, ya balik lagi kepada ayat ini, wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Kata huda di sini
walaupun tidak disebutkan tujuannya apa, tapi ada makna yang terkandung di dalamnya bahwa akan ada tujuan. Ya, oke. Sekarang kita melihat dulu sebenarnya tujuan hidup itu apa? Goal hidup itu apa? Bisa dibantu jawab? Tujuan kita hidup itu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Ada lagi? Bahagia. Bahagia, ya. Oke. Kita lulus dari sekolah kita mendapatkan pekerjaan, meniti karir, membangun bisnis, membeli rumah, membeli mobil, itu milestone atau ultimate goal? Milestone. Milestone. Milestone itu apa? Tahapan. Satu langkah yang kita ambil untuk menuju langkah yang lebih besar, kan? Untuk melakukan perubahan, kan? Itu milestone. Jadi ternyata yang kita anggap itu adalah goal kita, itu adalah tujuan hidup kita. Misalnya pekerjaan, mendapat pasangan, mendapat anak, mendapat momongan. Itu kan seperti menjadi cita-cita kita, kan? Oh, itu loh goal saya. Ya. Ternyata itu bukan ultimate goal. Itu hanya sekedar milestone. Bisa dipahami sampai sini? Kita sudah tahu bahwa ultimate goal kita itu akan menuju dan menghadap Rob kita. Itu kan ultimate goal-nya. Ujungnya kan ke sana. Sedangkan dalam hidup kita kan pasti banyak goal, ya. Ternyata kita harus bisa pisahkan mana yang ultimate goal, mana yang hanya milestone. Langkah yang kita perlu ambil untuk menuju ultimate goal, kan? Kan tidak mungkin kita akan mencapai ultimate goal kalau misalnya tidak ada milestone yang kita ambil, kan? Ya. Dan pencapaian terhadap milestone itu harus diselebrasikan secara besar atau enggak? Harusnya sih enggak. Harusnya enggak. Sekedarnya saja. Happy lah, tapi sekedarnya. Karena ultimate goal-nya kan belum tercapai. Nah, kadang dalam hidup kita, ya, kita punya goal untuk membuat keluarga bahagia. Ya kan? Itu kan salah satu milestone ya, dalam hidup kita. Kita pengen membuat keluarga kita bahagia. Tapi kita juga bisa mengambil langkah, mengambil cara yang buruk. Benar nggak? Jadi ada ultimate goal, ada milestone yang kita harus raih. Untuk meraih milestone itu, kadang kita memilih langkah yang buruk. Mengambil harta orang lain, korupsi, itu kan untuk membahagiakan keluarga, kan? Goalnya baik gitu ya. Tapi langkah yang diambilnya tidak baik. Ya. Nah, kalau seperti itu merusak ultimate goal atau enggak? Ya. Merusak. Nah, ini kan step-step yang kita harus pahami dari kata huda ini, ya. Jadi ada ultimate goal-nya. Ketika orang punya goal, ini poin yang berbeda, ya. Ketika orang sudah punya goal, dia punya waktu santai nggak? Nggak apa-apa, dijawab aja. Punya waktu santai? Waktu santainya bisa berkurang. Oke. Jadi dia akan fokus kepada goal, kan? Orang yang punya goal itu, ya. Dia akan fokus kepada goalnya. Kadang dia juga bisa loh santai sebenarnya. Saat gitu ya. Habis itu fokus lagi kepada ultimate goal-nya. Kan seperti itu kan. Orang kalau misalnya sport misalnya, dia punya ultimate goal.
Tapi dia punya waktu juga untuk istirahat. Tapi kalau istirahat berlebih-lebihan, membuat dia stres juga kan? Ya. Jadi ternyata ada porsinya tuh ketika orang punya ultimate goal atau goal. Kalau yang dijadikan misalnya gini, kerjaan dijadikan ultimate goal. Ini kan salah kan sebenarnya? Karena kan ultimate goal-nya kan Allah kan. Kerjaan itu hanya milestone aja. Kalau misalnya dia salah menempatkan pekerjaan itu sebagai ultimate goal-nya dia, ketika dia ada masalah dalam pekerjaannya, misalnya dia kehilangan pekerjaannya, itu akan membuat dia stres kan? Iya, stres. Ya. Jadi, faliyafrohunya di ayat berikutnya ya tidak tercapai kan? Iya. Penting kita membenahi yang kaitannya dengan mindset, yang kaitannya dengan huda ini. Ya, petunjuk ini. Jadi kita harus tahu ultimate goal-nya sebenarnya apa, mana yang cuman sekedar goal atau milestone saja. Oke. Jadi, fungsi huda di sini apa berarti? Goal seperti apa yang membuat kita bahagia kan? Sebenarnya kan itu kan. Kita sudah tahu bahwa ultimate goal-nya adalah Allah. Maka huda di sini fungsinya apa? Huda di sini adalah kita minta sebenarnya kepada Allah untuk memberikan petunjuk untuk menuju ultimate goal kita. Jadi sense kita selalu difokuskan ke arah sana. Karena kalau kita melupakan ultimate goal-nya, itu kadang-kadang menjadi problem. Ya, misalnya gini, orang dalam hidup kan kalau misalnya kita bertemu dengan orang, ngelihat orang yang sukses, gitu ya, ini adalah sebuah pencapaian, kita harus ini, harus itu, dan segala macamnya. Seakan-akan itu menjadi ultimate goal. Ketika kita hidup sehari-hari, benar nggak? Iya. Nah, Allah, kita minta kepada Allah untuk supaya sense kita, gitu ya, difokuskan kepada ultimate goal, bahwa mencapai milestone yang tadi, gitu, itu nggak apa-apa dilakukan. Kita diminta kepada Allah untuk mendapatkan perspektif yang besar, mana yang ultimate goal, mana yang milestone saja. Milestone. Jadi Allah memberikan sense dari petunjuk untuk mencapai goal yang besar, ultimate goal gitu ya. Bukan goal yang dibangun hanya sekedar dari berdasarkan culture. Ya. Misalnya culture yang dibangun, misalnya orang sukses itu kalau bisa beli ini, beli itu, beli tanah, beli mobil, gitu kan? Iya. Itu kan berdasarkan culture gitu ya. Kalau di kampung culture-nya kalau punya tanah banyak ya orang kaya gitu loh. Tapi kalau di kota beda lagi. Ya kan? Iya. Jadi Allah memberikan petunjuk setiap event kehidupan kita untuk mencapai ultimate goal. Dan bukan petunjuk yang salah. Makanya kan kita selalu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan petunjuk. Ihdina terus gitu. Allah memberikan petunjuk pada setiap umur, kapan harus belajar, kapan harus study, habis itu diberikan petunjuk lagi untuk melangkah, dan akhirnya kita menikah, kemudian berkeluarga. Itu kan setiap event kehidupan kita. Ya, dan kita butuh petunjuk setiap event itu untuk mencapai ultimate goal-nya. Kayak misalnya mencari pasangan, misalnya. Itu kita sudah belajar, milestone atau ultimate goal? Milestone. Milestone. Pacaran bisa salah nggak? Bisa ngerusak milestone nggak? Bisa. Bisa. Jadi kita sense-nya jadi jalan tuh gitu loh. Mana yang ultimate goal, mana yang sekedar cuman ya goal biasa saja. Kan nggak mungkin goal yang biasa saja ini akan merusak ultimate goal. Logikanya kan gitu kan.
Tapi orang yang tidak paham bahwa punya destinasi, yang destinasinya itu adalah ultimate goal-nya adalah Allah, gitu ya, maka dia tidak akan mencapai milestone-milestone dalam kehidupannya dia dengan cara yang salah. Maka dia butuh petunjuk pada setiap event kehidupannya dia. Ya, oke. Nah, dalam hidup kita sering bisa gagal dan juga bisa sukses kan? Ada Iya. yang menyenangkan, ada yang menyedihkan buat kita. Itu kan pergantian rasa ya, pergantian peristiwa dalam kehidupan kita. Nggak mungkin kita akan selalu happy terus. Gitu ya. Kegagalan juga akan kita alami juga. Nah, Allah berikan kegagalan dan kita tetap minta petunjuk. Maksudnya apa berarti? Kegagalan itu mengantarkan kepada kita memahami ultimate goal. Kita berpikir kegagalan itu menyakitkan. Kita berpikir kehilangan itu menyakitkan. Tapi dari rasa sakit itu kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk memahami ultimate goal. Pernah mengalami peristiwa itu kan? Kok ini menyakitkan ya? Kok ini menyedihkan ya? Akhirnya, ketika kondisi orang itu terpuruk, malah dia mengenal Tuhannya. Berarti orang itu mendapat petunjuk ya? Iya. Jadi kegagalan itu ternyata gitu ya, pintu masuk untuk paham ultimate goal-nya. Contoh sederhana misalnya gitu ya, orang yang putus cinta, biasanya lagu-lagu Indonesia kan banyak putus cintanya ya. Sakit hati gitu, dihianati, orang udah lamaran gitu ya. Calonnya misalnya ternyata sudah punya yang lain gitu ya. Dan akhirnya gagal pernikahannya. Akhirnya apa? Dia sedih, stres, akhirnya dia malah nangis di atas sajadah. Jadi kegagalan ternyata juga bisa pintu masuk untuk memahami ultimate goal. Cuman kadang kita manusia itu melihat orang, misalnya orang gagal, misalnya orang sedih gitu, dia tuh amalnya memang nggak baik, amalnya jelek, gitu kan biasanya. Tapi kita nggak pernah tahu loh. Bisa jadi Allah sedang memberikan petunjuk melalui event kehidupannya dia. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi ternyata makna sebuah kata di dalam bahasa Al-Quran gitu ya, menggunakan bahasa Arab klasik, bukan bahasa Arab yang sekarang ya, bahasa Arab klasik, ternyata maknanya itu kaya ya. Iya. Maknanya kaya. Cuman sekedar kata huda. Karena seringkali gini, ketika kita menggunakan kata ini terlalu sering, maka maknanya bisa hilang. Kita menganggap hal itu biasa saja. Ya kan? Misalnya, waktu itu saya kasih contoh, kita punya teman namanya Selamat. Kita kan sebenarnya tahu kan makna selamat itu apa. Gitu. Tapi karena rutin kita bertemu dia dan menyebutkan namanya, makna selamatnya udah biasa. Gitu. Padahal waktu itu ayahnya memberikan nama Selamat itu ada sebuah peristiwa besar. Di kampung itu nggak ada bayi yang selamat misalnya. Anak ini selamat, maka namanya kan Selamat gitu. Jadi maknanya beda loh antara orang tuanya pada zaman itu dengan teman-teman yang sudah besar memaknai kata selamat. Ya. Nah, kata huda kita bisa pahami dengan seperti tadi tuh. Dengan menggunakan Arabic klasikal Arabic gitu ya, untuk memahami ternyata ini ya makna dari kata huda itu. Jadi saya ulangi ya, huda digunakan biasanya untuk proses orang traveling. Orang traveling itu punya destinasi, nggak mungkin hanya sekedar traveling tanpa ada destinasi. Ketika dia punya destinasi, dia punya goal, ya. Maka dia membutuhkan petunjuk setiap langkah yang dia ambil. Nggak mungkin dia akan mencapai ultimate goal kalau dia tidak melangkah satu step dan satu step dan satu step dalam kehidupannya dia. Ya, kita tahu ultimate goal-nya adalah Allah,
Ya, dalam hidup kita setiap orang punya goalnya masing-masing. Dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman, dengan sahabat gitu ya, dengan culture-nya dia. Tapi kita harus paham, itu bukan ultimate goal. Ultimate goal-nya adalah Allah. Maka untuk langkah-langkah yang kita ambil, kita membutuhkan huda. Ya, jangan sampai kita mengambil langkah yang kita ambil tidak mendapatkan petunjuk gitu ya. Kita berpikir untuk bisa membahagiakan diri kita berpikir bisa membahagiakan keluarga kita berpikir bisa membahagiakan anak kita, tapi cara yang kita ambil malah merusak ultimate goal kita. Kita selalu minta kepada Allah untuk diberikan petunjuk, dan diberikan petunjuk. Ya, clear sampai di situ ya. Nah, kita lihat bagian sebelumnya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idhatum. Mau'idhah gitu ya. Mau'idhatum mir rabbikum. Jadi telah didatangkan kepada kalian mau'idhah, konsultasi, pelajaran. Dari siapa? Jelas loh ini. Dari siapa nih? Mir rabbikum, dari Tuhan. Al-Quran itu konsultasi gitu ya. Maka kita membutuhkan Al-Quran itu sebagai guidance, menjadi huda buat kita. Ya, kadang kita belajar Al-Quran seperti sekarang ini, kita melihat, oh iya ya, yang kita lakukan ternyata salah ya. Maka Al-Quran berikan petunjuk, mengkoreksi, oh iya, ultimate goal-nya itu kan sebenarnya. Ultimate goal-nya kan Allah, gitu. Ujungnya kan ke sana. Iya. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita, ibu bapak sekalian ya, kita menanamkan kepada anak, nak kamu harus sukses. Nah, kata sukses yang kita maksudkan itu apa sebenarnya? Kadang-kadang kan kamu harus menjadi orang. Padahal itu bukan ultimate goal. Hanya milestone saja. Ya kan kita bisa lihat ya, kita kan hidup ini kan mulai dari zaman masih bayi, nggak bisa apa-apa, SD gitu ya, SMP, SMA, kemudian kuliah, kemudian setelah kuliah berkeluarga gitu. Itu berapa step langkah yang kita ambil tuh, keputusan-keputusan yang kita ambil kan. Sampai akhirnya sekarang kita di titik seperti sekarang gitu ya, yang alhamdulillahnya kita mendapatkan petunjuk di titik kita masing-masing gitu ya. Dan terus akan melangkah untuk menjadi ultimate goal. Padahal sebelumnya kita belum tentu menjadi orang benar juga kok sebenarnya. Kadang kita juga sibuk untuk mencapai tujuan-tujuan kecil gitu. Tapi akhirnya tujuan-tujuan kecil itu seakan-akan menjadi tujuan utama. Ya. Dan akhirnya apa? Hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh menjadi hal yang besar. Benar nggak? Misalnya gini, ambil contoh ini. Misalnya dalam resepsi pernikahan ya, pasti kan ada keluarga suami dan keluarga istri yang datang kan. Ketika berkumpul, itu biasanya ada gesekan, benar nggak? Karena culture-nya berbeda gitu ya. Urusan kecil misalnya makanan, cuci piring, itu kan bisa jadi masalah, benar nggak? Iya. Siapa yang masak, siapa yang apa namanya, yang nggak masak, itu kan jadi masalah juga kan. Akhirnya apa? Hal-hal yang kecil itu, gesekan itu menjadi hal yang besar kan akhirnya. Karena masing-masing melihat bahwa ini hal yang besar. Padahal itu hanya hal kecil, hal sepele. Kan kita tahu ultimate goal-nya Allah. Ya udah gitu. Ketika misalnya kita mampu melakukan misal gini, mampu dengan uangnya dia bisa membantu, ya bantu dengan uangnya. Kan kita lihat ultimate goal-nya Allah. Oh, ini bisa jadi amal nih nanti di hadapan Allah kelak. Ada orang yang dia nggak mampu, tapi dia bisa masak enak ya. Maka dia melakukan itu. Lakukan saja, nggak usah minta orang lain melakukan kan sebenarnya. Iya. Kalau orang nggak mau bantu, ya udah ini kesempatan saya untuk menjadi amal buat saya. Oh, nggak bisa masak, nggak punya uang, ya udah cuci piring aja. Nggak bisa semuanya. Doakan orang-orang yang melakukan itu semuanya, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah. Kan gitu kan sebenarnya.
sehingga jadi ringan. Ya. Karena kalau kita lihat gitu ya, nanti di ayat yang terpisah ya, ini surat Al-Isra ya, ayat 83, itu akan dibahas tentang sakilah. Al-Isra itu surat keberapa ya? 17? Ya. Nah, 83 ya. Kita lihat sedikit aja. Oke. Ayat 84. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Jadi setiap orang itu punya sakilah masing-masing, punya kapasitas masing-masing, punya skill masing-masing, punya otak masing-masing. Maka diperintahkan di dalam ayat ini, lakukan berdasarkan sakilah kamu. Setiap orang beda-beda loh. Ada orang yang mau belajar masak, kursus segala macam, tetap aja makanannya nggak enak. Karena dia tidak punya sakilah itu. Tapi ada orang yang menurut kita biasa saja, tapi kok rasanya enak. Dia punya sakilah di situ. Ada orang yang belajar sedikit, tapi dia kok bisa memahami gitu ya. Sedangkan kita berulang-ulang baca baru paham. Setiap orang punya sakilah masing-masing. Nah dari situ kita akan respect kan akhirnya. Tidak mengukur orang dengan satu kapasitas. Kalau kita kan kadang-kadang mengukur orang yang di sekolah itu harus pandai semuanya. Matematika, IPS, bahasa Inggris, segala macam nilainya harus bagus semuanya. Ternyata setiap orang beda-beda loh. Nah, sekarang kan kita bisa terbuka ya. Oh, ada orang yang sebenarnya dia tidak jago matematika, tapi dia bisa sukses kok sebenarnya dalam kehidupan ini. Untuk mencapai goal yang kecil, milestone tadi ya. Jadi, yang paling penting adalah setiap orang harus melangkah menurut kapasitasnya dia untuk menuju ultimate goal-nya. Itu yang harus kita pikirkan. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian di kajian pada subuh Quran Inspiration kali ini, kita hanya belajar dan mengupas kata huda, petunjuk, untuk kita tahu bahwa ternyata ada milestone dan ada ultimate goal. Sehingga kita bisa fokus kepada ultimate goal dan sebenarnya tidak menegasikan, tidak mengabaikan milestone. Milestone itu kita ambil untuk menuju ultimate goal. Jangan sampai kita mengambil milestone yang merusak ultimate goal kita. Dan kita butuh petunjuk pada setiap event kehidupan kita. Ihdina, berikan petunjuk kepada saya. Dan petunjuk itu adanya, itu diberikan Allah melalui ayat-ayat Allah. Dan salah satunya adalah Al-Quran dan ayat-ayat alam semesta. Dan bisa juga ayat-ayat yang kejadian yang di sekitar kita. Itu juga bagian ayat-ayat Allah. Demikian. Mudah-mudahan jelas ya. Insya Allah jelas. Insya Allah jelas. Oke, karena ini hari kerja. Satu pertanyaan, boleh? Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan, Bu Ana. Untuk pengertian huda ini apakah sama dengan wasilah ya? Huda, wasilah. Ya, kasih. Oke. Wasilah itu kan berarti segala sesuatu, segala hal yang dapat menyampaikan atau mendekatkan kepada sesuatu. Segala sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah. Ya, wasilahnya itu bisa melalui amal kebaikan, ketaatan yang disyariatkan. Itu kan caranya. Jadi wasilah itu kan cara sebenarnya. Cara segala hal sebenarnya untuk bisa menuju atau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau huda itu kan memberikan petunjuk untuk mendekatkan diri gitu ya. Ya, sebenarnya kan ini saling terkait ya, saling terkait gitu ya. Karena kadang gini,
di luar konteks ini, nanti nyambung ya. Sedekah itu amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah kan? Iya. Ya, kita bisa melakukan amal itu, ya. Tapi juga kita belum bisa jadi tidak mendapat petunjuk. Sedekah tapi sombong itu mendapat petunjuk atau enggak? Tidak. Tidak, gitu ya. Berilmu tapi tidak mendapat petunjuk. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Maka kita berulang-ulang tuh. Ihdina, ihdina, ihdina supaya mendapat petunjuk, supaya benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya. Bahwa amal itu kan membantu kita mendekatkan diri kepada Allah kan. On top of that, gitu ya. Maka kita butuhkan tuh ruhnya, gitu ya. Butuh ruhnya. Maka kita butuh huda itu. Kayak misalnya anak, gitu ya. Dia bisa melakukan sholat kan sebenarnya, tapi dipaksa sama orang tuanya. Ya, sholat itu kan mendekatkan diri kepada Allah kan. Tapi kalau ruhnya nggak ada, gitu ya, jadi kosong kan. Sholat hanya sekedar gerakan saja. Ya, maka kita butuh petunjuk. Kadang juga petunjuknya itu ketika kadang-kadang gini, petunjuk itu kan kadang-kadang Allah berikan atas doa dari orang tua kita. Dikabulkannya bukan pada saat orang tua kita berdoa langsung di situ, tapi ada periodenya. Ya, kadang sholat dulu kita ya sekedar sholat aja gitu, tapi belum dapat esensinya. Bisa saja kesuksesan kita, apa yang kita raih itu jadi bagian doa dari orang tua kita juga kan sebenarnya. Gitu. Iya, betul. Jadi wasilah, kemudian huda memang saling terkait ya, saling terkait. Gitu Bu Ana ya. Oke, cukup sampai di sini. Udah 5.36. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di subuh kali ini Allah berikan rahmatnya buat kita. Amin. Kita selalu diberikan petunjuk Amin. oleh Allah pada Amin. setiap event kehidupan kita untuk bisa fokus kepada ultimate goal-nya, dan kita tidak lelah ya. Tidak lelah untuk bisa mengingat ultimate goal gitu ya. Karena orang yang memiliki ultimate goal akan berbeda dengan orang yang tidak punya ultimate goal. Orang bisa memahami ultimate goal itu harus melakukan kajian dalam kehidupannya dia gitu ya. Tidak mungkin dia kalau dia tidak mengkaji gitu ya untuk bisa paham ultimate goal. Bisa saja dia akan mengira-ngira ultimate goal adalah ini, ultimate goal adalah ini, sehingga energinya dia digunakan untuk mencapai ultimate goal, ternyata itu hanya sekedar milestone saja dalam kehidupannya dia, sehingga dia sudah capek-capek dalam kehidupannya dia, tapi ternyata salah, gitu ya. Dan betapa banyak orang-orang yang seperti ini menyangka bahwa itu menjadi ultimate goal-nya dan akhirnya dia kecewa, padahal itu bukan ultimate goal. Saya waktu itu berikan contoh bahwa ada seorang wanita di TikTok, gitu ya. Ultimate goal-nya dia adalah mendapatkan cowok ketika dia masa SMA, cowok yang ganteng. Ketika kuliah, cowok yang ganteng. Ternyata setelah dia lulus, ternyata bukan kegantengan, ternyata kemapanan jauh lebih penting. Kemudian setelah dia menikah dengan laki-laki yang mapan, rumah tangganya ada masalah dan akhirnya dia baru sadar ternyata yang paling penting yang menjadi ultimate goal adalah menurut dia adalah laki-laki yang soleh. Ya kan, ini bergeser terus ya, bergeser terus gitu ya. Ternyata dalam step kehidupan dia trial error. Oh ini loh, ultimate goal, ultimate goal, ultimate goal. Sehingga energinya difokuskan ke sana, terus akhirnya dia kan kecewa. Oh ternyata laki-laki soleh. Padahal laki-laki soleh itu kan sebenarnya nanti bukan ultimate goal juga. Itu milestone saja. Untuk apa? Menuju kepada ultimate goal, yaitu kepada Allah. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustadz.